Shalom saudara, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan hari ini kita jumpa dalam sebuah kebahagiaan. Dan saya percaya Anda di rumah, dimanapun Anda yang mendengarkan siaran saya ini, channel YouTube saya, pasti saudara diberkati. Setiap mereka yang merindukan Tuhan, Tuhan pasti menyatakan kemuliaan dan lawatannya. Haleluya. Markus pasal 11 ayat 17 berbunyi demikian. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Dari bacaan ini saya beri tema, kapan Yesus marah? Kalau bicara tentang Yesus marah, rasanya kontradiksi, karena kita tahu bahwa sifat Yesus itu salah satunya adalah seorang yang lemah lembut, seorang yang sangat kalem, seorang yang sangat rendah hati. Sehingga kalau kita berpikir dia marah tidak mungkin. Tetapi sangat jelas Alkitab berkata bahwa Yesus marah. Dalam ayatnya yang ke-15, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ungkapan-ungkapan ini atau kisah ini sangat menarik untuk kita pelajari bersama, bahwa kenapa sampai Yesus bisa marah kepada orang-orang yang ada di bait Allah. Dan tentunya kalau Yesus bisa marah, ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Tidak boleh ditoleransi apapun juga. Sehingga Yesus seorang yang lemah lembut, yang rendah hati, dia pun bisa marah. Kalau kita bertanya, bagaimana mungkin Pak Pendeta, Yesus yang lembut begitu bisa marah? Saudara, Roma 11 ayat 22 berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya. Allah memang pemurah, tapi ada waktu tindakan-tindakan Allah kepada kita, Allah bisa marah dan Allah bisa melakukan hukuman kepada kita. Itu tentunya ada sebab, ada akibat. Dan Allah tidak mau sekedar marah, tapi kalau Allah marah itu karena ada alasan. Nah, alasan-alasan inilah yang saya akan bagikan kepada kita. Kalau lihat konteks Alkitab ini, kenapa Yesus marah? Yang pertama-tama adalah Yesus marah jika hubungan kita dengan Allah berlangsung biasa-biasa saja. Tempat ibadah berubah fungsi. Di sana jadikan tempat jual beli, tempat ibadah yang seharusnya punya fungsi untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun relationship dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi manusia menjadikan itu sebagai tempat berjual beli, tukar dan menukar apapun barang, uang dan sebagainya. Kalau kita hanya menjadikan hidup kita hanya biasa-biasa, kita memahami bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita mengerti bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita semuanya kudus adanya. Apakah itu harta, apakah itu uang, apakah tubuh kita, semua itu kudus adanya. Dan Allah tidak mau tubuh ini, bait Allah ini, kita jadikan sebagai tempat untuk jual beli, tukar tambah dan sebagainya. Pola hidup kita biasa saja, kita beribadah itu biasa, dan kita merasa kita nggak terlalu perlu dengan Tuhan, dan itu Tuhan bisa marah. Kenapa saya katakan Tuhan bisa marah? Hidup kita ini ada karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Karena kebaikan Tuhanlah yang menghantar kita untuk bisa menikmati sampai hari ini dengan segala kemurahannya, dengan segala berkatnya. Sehingga kalau engkau hanya beribadah biasa-biasa, maka seolah saya bisa katakan bahwa semua berubah fungsi. Yang Allah inginkan engkau semakin hari semakin menyembah Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata, Allah mencari orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan sekedar beribadah, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, Yesus marah jika hal-hal duniawi lebih utama dari hal-hal rohani.
ada banyak dalih, ada banyak kesibukan yang Bapak Ibu bisa kerjakan apa saja, alasan apapun. Banyak orang berikan dalih sehingga mereka lupa bahwa sesungguhnya ingat terlalu banyak berkat yang Tuhan beri. Kita bekerja, bekerja, bekerja tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal batas. Ada sahabat yang Tuhan beri. Anda boleh bekerja sepanjang 6 hari lamanya, tapi jangan lupa bahwa satu hari itu adalah hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bukan lagi mengejar hal yang duniawi. Tinggalkan 6 hari engkau sudah berusaha, tapi satu hari Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 di tempat lain. Apakah kurang cukup 6 hari Tuhan berikan kita berkat? Tapi terkadang orang percaya hari untuk beribadah pun kita pakai untuk mencari yang namanya berkat duniawi. Kita ingin supaya kita mengangkat pamor hidup kita menjadi orang yang kaya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita menjadi orang yang berhasil. Tapi kita lupa bahwa ada waktu-waktu yang Tuhan izinkan untuk saya dan saudara membangun hubungan dengan Tuhan, tapi kita abaikan. Dan itulah yang membuat Allah marah. Saya mau katakan kepada kita, zaman Yesus para imam mengutamakan hal-hal duniawi melebihi daripada hal-hal rohani. Memang kita sadar uang itu penting, tetapi jangan pernah uang menggeser doa, pujian kita, penyembahan kita, serta ibadah kita kepada Allah. Kita diberikan berkat, tapi jangan berkat itu menggeser posisi kita. Hubungan yang intim yang selama ini kita bangun akhirnya rusak oleh karena kita mengejar uang, uang, dan uang. Sehingga pujian sekolah minggu berkata apa? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Halo saudara, sesungguhnya berkat itu akan datang karena sumber berkat Tuhan. Maka carilah sumber berkat, bukan cari berkatnya itu. Dan Allah bisa marah kepada kita karena kita hanya memuliakan Allah. Itu hanya lip service saja dengan bibir. Kenapa? Karena yang kita kejar bukanlah hal-hal yang bersifat rohani, yang membuat kita mengerti sumber berkat itu datang dari Tuhan adanya. Kita perlu uang untuk persembahan, keperluan ibadah, keperluan sehari-hari. Tapi uang tidak boleh menggeser kepentingan rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, Yesus marah jika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan Allah. Tuhan marah kalau kepentingan pribadi lebih daripada kepentingan Allah. Bukankah kita berkata bahwa aku mengasihi engkau ya Tuhan lebih dari suami, lebih daripada istri, lebih daripada orang tua, lebih daripada harta kekayaan yang berlimpah-limpah, karena kita memahami bahwa Yesus itu segala-galanya. Pujian berkata, harta boleh diambil, kekayaan boleh diambil, tapi jangan engkau ambil Yesus dalam hidupku. Karena kalau kita sudah kehilangan Yesus, kehilangan Tuhan, maka kita hilang keselamatan. Kalau sudah kita hilang intimasi, hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita hilang kesempatan untuk kita mendapatkan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Karena di mana ada Yesus, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kalau hari saya katakan Yesus bisa marah kalau hubungan kita dengan Tuhan biasa-biasa saja. Yesus bisa marah kalau kita lebih mencari kepentingan pribadi, mencari uang daripada mencari Tuhan. Yesus lebih marah kalau kita lebih banyak di luar dengan kesibukan kita yang tiada batasnya, tapi kita mengabaikan nilai-nilai kerohanian kita, maka Yesus pun marah. Jadi kapan Yesus marah? 3 hal inilah yang saya sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, jagalah hubunganmu, jagalah intimasimu dengan Tuhan, supaya Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.